Shalom, jumpa kembali dalam acara Bina Iman. Hari ini kita belajar, banyak orang ingin menjadi tenar, banyak orang ingin dimuliakan, tetapi akhirnya mengambil berbagai macam cara untuk membuat dirinya supaya dimuliakan. Contohnya sengaja membuat berita-berita yang menghebohkan, agar banyak orang yang mengikuti, menambah jumlah follower kalau zaman sekarang, dan akhirnya mencari kemuliaan diri sendiri. Kemuliaan di dunia ini sifatnya sementara. Kita akan belajar dari Alkitab bagaimana kita dapat mulia tidak dalam kesementaraan, tetapi dalam kekekalan. 1 Timotius 3:16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dalam ayat ini, Paulus mengajarkan tentang Yesus yang dimuliakan. Tetapi sebelum Yesus dimuliakan, sebelum naik ke surga, ada hal-hal yang harus dilakukan. Nah, kita belajar, kita mengikuti apa yang Yesus lakukan, supaya kita juga dapat dimuliakan dalam kekekalan, tidak hanya sementara saja. Kita belajar bagaimana cara hidup kita agar menjadi mulia. Yang pertama, miliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Maka kita harus miliki iman, kepercayaan tentang apa? Iman yang mempercayai bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, dan naik ke surga dalam kemuliaan untuk menyediakan tempat bagi kita dan akan datang kembali sebagai Raja. Ini adalah isi dari Injil. Kita harus mengimaninya, mempercayainya, walau di luar sana banyak pengajaran yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Allah, yang mengajarkan bahwa yang mati itu bukan Yesus tetapi orang lain. Tetapi kita harus tetap yakin bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia. Miliki iman, itu yang pertama. Yang kedua adalah miliki ketaatan akan firman. Percayai bahwa Yesus yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia itu adalah Sang Firman. Diperkuat dengan ayat dalam Yohanes 1 ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia. Yang dimaksud ayat ini adalah Yesus itu adalah Sang Firman. Sehubungan dengan poin yang pertama, bagaimana karena kasihnya dia rela mati untuk menebus dosa kita, maka selayaknya kita juga mengasihi dia, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, bukti kasih kita kepadanya adalah dengan mentaati setiap firman-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Walau memang dalam mentaati firman Tuhan itu membuat jiwa tubuh kita menderita, tapi ingat apa yang ia katakan bahwa tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bahkan Yesus juga mengajarkan dan menjadi contoh bagi hidup kita. Dalam Lukas 24 ayat 26 Yesus mengatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Saya kasih kesimpulan Bapak Ibu, jangan mencari kemuliaan dari orang karena itu sementara. Hari ini bisa memuliakan kita, besok bisa mengata-ngatai kita, bisa berubah. Berikutnya, jangan mencari kemuliaan pada saat kita hidup di dunia ini saja, karena ini pun sementara. Berikutnya, carilah kemuliaan dari Tuhan, karena itu sifatnya kekal. Percaya Yesus dan taati segala firman-Nya, maka kemuliaan kekal itu menjadi bagian kita. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini, percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia sampai akhir kita percaya. Yang kedua, taati setiap firman Tuhan, dan saya yakin kita pada akhirnya akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.